Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wong urip kuwi aja terlalu akeh pikiran, aja terlalu akeh angan-angan ya le ya. Mergo menungso lek terlalu akeh angen-angen, terlalu akeh pikiran, iku mengko marai ndadekno ora iso tenang, marai ndadekno ora iso senang. Padahal sing disenengi pangeran iku mau, wong urip iku mau iso seneng karo uripe. Gusti Allah iku mau paling ora demen karo hambane sing seneng gersula. Gusti Allah iki paling ora seneng karo menungso sing seneng gersula. Mangkane dadi wong urip kuwi aja gersuluan. Sebab wong gersulan iku ora nyelesaikne masalah, malah ndadekno tambah masalah. Wes to, urip iku mau kuncine sing penting tenang. Wong urip mau kuncine uripe tenang. Lah, wong iso tenang kuwi mau lek mung duwe sandaran. Lah sandarane ning sapa? Kebanyakan wong urip ora iso bahagia, ora iso tenang mergo sandarane ora ning pangeran. Sandarane mung ning donya. Sedangkan dunia itu semuanya hanya sementara. Tidak ada di dunia ini yang bisa dijadikan sandaran, yang menjadi kekal abadi, itu tidak ada. Kebanyakan orang itu tidak tentram, tidak tenang karena sandarannya hanya kepada dunia. Contohnya, lek wong urip sandarane mung ning bondo donya. Sedangkan dunia itu semakin kita punya, semakin diri kita itu menderita. Kalau nggak bersandar loh ya, kepada manusia, kepada wanita, kepada jabatan, semuanya itu tidak bisa dijadikan sandaran. Tenang hanya ketika bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngoten nggih, monggo. Paham ya le ya? Wong nesu-nesu, ngamuk-ngamuk ngono kae modek karena napa? Karena hatinya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok jenengan mriki pendeten niku. Ji loro telu papat 5 6 7. 7 minangkane pitulungan. Wis sesuk jemuan ya. Wi lho. Wi jang 7 ya. Terus kae sawangen kae gandeng loro kae sing diarani kan lho. Nah ini kalau keten mboten, tinggal mboten. Sing alit-alit iki, Pak. Sing kanan kiri ini nyambung iki lho, kanan kiri nih. Lah kuwi isih jimuan ya. Jimu. Allahumma sholli ala sayyidina habibina wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mau nganu leh, mbae jarene kan duwe keris petir, ya kan, keris petir ya. Beliau ini nanti mau menunjukkan keris petirnya. Yang penting nggak usah gumunan, nggak usah heranan ya. Semuanya pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Online-nya pripun le online-nya le? Alhamdulillah, Pak. Meningkat, Pak. Online-nya meningkat. Alhamdulillah meningkat, Pak. Karena lagi sedang promo besar-besaran di bulan Ramadan ini, Pak. Ya intinya semoga bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak dipesan apa? Macam-macam, Pak. Ini alhamdulillah dari
paket kesehatan, paket ruqyah, paket pemagaran, madu, kunir, kunir, garam itu ya. garam, terus kalung, cincin, sorban. Sorbannya yang ini. Nah, iya. Yang kemarin yang dipakai Abah pas waktu pengobatan Kang Dani itu ada yang mesen itu, Bah. Harga beliaunya aja yang pengen mengupkan harga tersebut itu. Alhamdulillah. Maksudnya biar maksudnya? Itu apa, sorban yang setelah dipakai Abah itu yang dibuat untuk pengobatan Kang Dani itu kemarin itu ada yang membeli khusus orangnya, Bah. Oh, Jadi siap. kita kan membeli harga potongan yang sekarang saat ini di bulan Ramadan 1.500.000, beliau melebihi harganya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mungkin atas amal jariah beliau. Karena semua yang kita dapatkan itu untuk pembangunan pondok. Alhamdulillah kalau untuk saya, untuk keluarga saya cukup dari pekerjaan saya, dari apa yang saya lakukan. Kalau yang semuanya ya alhamdulillah untuk makam santri, untuk ustadznya, dan juga untuk tempat tinggalnya itu aja. Alhamdulillah. Yang penting anak-anakku kecukupan, aku alhamdulillah. Mungkin mawon semoga saja. Karena tapi yang jelas juga sampean kan punya channel YouTube ya. Apa channel YouTube jenengan tuh? Andi Nur Cahyanuswan. Nah, saya kan sampean juga punya YouTube. Sampean juga harus menerangkan apa adanya, bahwa kita itu tidak menjual khasiatnya. Kita hanya jual ya, kalau sorban jual kainnya aja, kalau madu ya jual madunya aja, cincin ya jual batunya aja, kayak gitu. Masalah khasiatnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang iya medianya kita doakan memang iya, tetapi kita jual medianya, bukan jual khasiat. Enggak. Kalau ada yang tanya untuk apa, intinya untuk ya, kalau madu untuk diminum, kalau sorban untuk dipakai, cincin untuk dipakai, gitu aja. Nggak usah, jangan sampai menambahkan sesuatu di situ ya. Masalah khasiatnya pasrahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ternyata ada yang pakai, kemarin kan ada yang pesan 1 terus pesan lagi 5 untuk karyawan-karyawannya. Katanya pertama untuk kasirnya, terus untuk karyawan semuanya. Alhamdulillah kalau merasakan manfaatnya. Tapi itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya nanti ya kita kan nggak tahu Allah berkehendak atau enggak. Ya kalau pas doa kita diijabah, alhamdulillah banyak yang beli. Kalau semuanya belum diijabah kan nanti kita berdosa. Intinya jelaskan kita hanya jual medianya saja gitu. Untuk ya intinya mereka membeli sesuatu, kita menjual barangnya, dan hasilnya untuk pondok, untuk makan santri, itu aja ya. Yang jelas kayak gitu. Ijab kabulnya kita jual medianya, bukan khasiatnya. Ijab kabulnya kalau cincin ya kita jual cincinnya, sorban kita jual sorbannya, kainnya, madu kita jual madunya, itu aja. Ngoten niku mawon. Jelas nggih, ijab kabulnya seperti itu. Lah, ini nanti lah kita mau nemuin Mbah Singoludro. Beliau katanya punya keris petir. Nanti kita lihat, tapi bukan untuk pembuktian atau untuk apa, bukan ya, sama jenengan aja gitu aja, untuk menambah wawasan. Mbah Singoludro ini wawasannya luas sekali. Jadi kita jangan membatasi ya, jangan merasa kita itu sok bisa. Itu penting ya Leo. Sampean itu lebih baik kalau semuanya jenderal, macak, kopral. Itu lebih baik daripada kopral, macak, jenderal. Jadi lebih baik kita itu dilihat orang nggak bisa apa-apa. Itu lebih baik. Dan lebih baik ketika kita berbicara dengan orang, jangan kita itu merasa bisa. Adab yang paling tinggi itu ketika ada orang yang berbicara sesuatu hal yang kita ketahui, kita diam, itu malah bagus. Adab yang luar biasa itu seperti itu. Oke. Allahumma sholli ya Rabbi sholli Allahumma sholli ala ya Rabbi alaihi
sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli lewatan baile Al-Fatihah. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah. Sehat Mbah nggih? Pangestu niku. Alhamdulillah barakallah. Niki anak kula niki, Mbah. Nggih. Niki Saking pundi? santri kula. Nggih, saking pondok mau. Terus niki pengen nambah kaweruh, pengen silaturahmi kali panjenengan sebab jenengan kan dereng teng pondok. Jenengan niku memang seneng tadabbur alam, Bang nggih. Seneng teng alam ngeten Ya, kita. memang pelajarannya dulu banyak di tadabbur dengan alam. Ya Amit, munggah istirahat kali ngobrol-ngobrol santai. Jane lek teng pondok ngeten iki saged kula kalih damelne kopi niki, Mbah. Nah, santai mawon. Soalnya napa nggih? Banyak dari subscriber lover ini yang sebenarnya juga suka dengan apa yang jenengan sampaikan itu, Nggih. karena menurut beliau ini ilmunya itu bermanfaat, Nggih. terutama Alhamdulillah. apa-apa yang panjenengan sampaikan itu membuka pikiran banyak orang, termasuk diri saya sendiri. Makanya ya saya berharap walaupun sekarang jenengan masih suka untuk bertadabbur alam, masih suka untuk ya teng alam ngeten iki, tapi kula suwun benjing-benjing jenengan purun teng pondok lah. Oh, nggih. Insyaallah. Siap. Insyaallah kalau teng pondok nggih. Kula niki nganu Mbah, tertarik soalnya banyak subscriber lover kula niku banyak yang menanyakan dan juga pengen tahu tentang pusaka yang jenengan bawa. Bahasa dari mereka itu, dari beli-beli itu keris petir. Karena sampean gini kan itu metu geni nih. Nah, pusaka ngaten niku kan zaman sakniki pun Langka. langka. Tapi nggih, sebenarnya sih saya tidak ingin jenengan membuktikan itu tidak. Di sini ya hanya karena kita satu frekuensi, dan saya yakin jenengan pun ditantang orang juga nggak akan melayani, karena memang hal semacam ini bukan untuk tantangan, apalagi buat main-mainan. Bukan. Saya paham nih. Nah, kula niku banyak yang ingin bertanya sebelum nanti mungkin jenengan itu kalau saya minta untuk mengatrasikan lah ngoten niku, untuk nambah apa ya? Soalnya kata sing seneng, Mbah. Soalnya ngoten. Soalnya kata sing seneng kalih jenengan niku. Soalnya ngoten niku. Kayak juga banyak yang penasaran sama pusakanya gitu loh. Makanya saya pengen jenengan itu nanti apa namanya itu, selain memberikan sebuah ilmu dan juga pengetahuan, juga mengatrasikan. Gini ku kula mboten maksa. Sama meneh jenengan kersa ngoten mawon. Jadi kalau ini sebenarnya hanya perhiasan. Tidak ada hal yang istimewa di sini. Ini kayu juga, walaupun di dalamnya ada besi aji ya, atau tosan aji di dalamnya. Oh, tosan aji, Mbah. Iya. Tosan aji itu maksudnya apa toh, Mbah? Pusaka. Pusaka. Pusaka itu kalau kita dengan bahasa kita orang Jawa itu tosan aji. Tosan aji. Tosan itu besi. Tosan itu aji besi. Berharga. Amit, Mbah. Niki bahasa niki seperti yang diungkapkan oleh kiai saya, bahwa namanya ilmu dan tirakat itu juga seperti tosan dan aji niku. Ya, jadi seperti halnya curigo manjing warongko. Amit, boleh diperlihatkan lebih dekat nih, Mbah? Boleh. Coba bisa mendekat panjenengan, Kang. Oh. Ini besi biasa saja, walaupun ini ya kalau usianya tua, karena jenis ini dipakai oleh wanita dulunya. Boleh saya megang, Mbah? Monggo. Amit, Mbah nggih. Wah, niki suatu kehormatan nih saya boleh megang ini. Oh, tapi memang auranya keras ya, Mbah ya? Ya, yang untuk apa ya kalau dibilang kewibawaan ya. Kewibawaan ya, Mbah ya. Aura atau yoni dari elemen yang dibuat di sini, campuran materialnya. Ini kan ada material yang dibuat itu dari
meteor, terus ada 3 jenis logam lainnya, ada besi, ada baja, dan meteor. Jadi 3 jenis. Coba sini Kang, mendekat Kang. Coba sama lihat ini. Ini Amit ya, anunya kok seperti batu ya Mbah ya? Ya, Kayak batu ya. Ini sangat tua besinya atau pripun ngeten niku Mbah? Ya proses korosi alami ya. Jadi daging besinya juga lepas. Karena di besi itu juga kadang-kadang ada silikanya. Jadi proses pembuatannya dulunya kan terus. Yang ujung ini kenapa Mbah? Kalau ujungnya pernah bengkok gitu. Oh, iya. Ngeten iki enten apa gambar-gambar ngeten iki maksud napa niki, Mbah? Napa namanya niku? Itu kalau yang ini pamor sama tekstur lipatannya. Iya. Kalau empu zaman dulu kan tidak seperti sekarang pakai alat jack gitu ya. Kalau zaman dulu kan memang ditempa. Oh, ditempa, dipencet, Iya. didilat ngoten nggih. Itu proses nyepuh kalau didilat. Disepui ya, jamas nggih ya. Di jamas. Jadi ada sepuan jamas, ada lagi sepuan yang nggak masuk akal ya. Hanya ada satu empu namanya empu sombro wanita. Jadi kerisnya itu langka. Betoknya empu sombro itu cuma segini. Tapi dia menyepuhnya itu dijepit dengan farjinya. Jadi langsung dijepit dengan farjinya. Sampai sekarang keris itu langka. Hanya beberapa orang sih mungkin masih menyimpan. Dan empu sombro ini unik. Bah, dijepit sama anu nih Mbah. Ini sama farjinya. Oh, urung wayahe Kang. Urung wayahe. Kapan ngrungokne. Banyak orang tidak percaya dengan empu sombro ini. Jadi kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Jawa, saya lihat juga di pondoknya Gus Samsudin melakukan bukan atraksi itu sebenarnya. Itu pengobatan. Kalau atraksi kan pakai arang, ya. Tapi kalau pengobatan itu menggunakan besi baja murni. Jadi ketika lidah itu disentuh oleh besi panas yang menyala itu asal baja murni. Kalau bukan baja murni rusak lidahnya. Tapi kalau baja murni nggak melepuh. Jadi sekali dijilat dia muncul cairan enzim. Nah itu membunuh virus-virus di tubuh kita. Jadi itu pengobatan sebenarnya yang jenengan lakukan. Tapi kalau orang yang tidak mengerti kan dianggap atraksi. Kalau jenengan mainkan di yang bareng kuda lumping itu areng, itu sebenarnya ngelihat dulu bahan arengnya apa. Kalau bahan arengnya itu kayu jati, itu obat. Karena kayu jati itu getahnya mampu mengobati HIV, AIDS, terus beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus buatan itu. Tapi aku gak duwe HIV, Mbah. Mau. AIDS. Tapi aku gak duwe, Mbah. Aku ingin duit sayang. Aku ingin duit sayang. Oke, Mbah, kembali ke ini, Mbah, ke masalah pusaka. Nah, pusaka itu zaman dulu itu dibuat untuk apa toh, Mbah? Sebenarnya pusaka itu banyak fungsinya. Karena campuran logam tadi, bentuk estetikanya, nah, terus menunjukkan kasta atau identitas dari pemegang pusaka tersebut. Misalkan keris, terus rician namanya. Mohon pinjam kerisnya, Mas. Nah, ini harusnya dirawat, Gus, sayang begini. Dari bahan ini, bahan ladrangnya, bahan handlenya, terlihat yang ngagem siapa, identitas dari pemilik. Karena saya megang itu karena saya itu suka budaya itu loh, Mbah. Iya. Menghormati, menguri-nguri. Rician ya, bahannya, riciannya, bahkan pamornya, semua dipesan dulunya. Misalkan jenengan seorang mubalik, kalau dulu kan wali ya, wali itu pejabat ya ada ya, Mbah. Pejabat juga. Kalau wali banyak memegang keris itu yang
looknya lebih banyak daripada look yang dipakai kalangan biasa. Contohnya seperti pakem keris look 13, terus disaingi dengan look 41. Ini sebenarnya sindiran, unggul-unggulan ilmu antara Kanjeng Sunan Kudus dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo memesan kepada iparnya Sunan Kalijogo itu putra dari Empu Supo. Jadi suami dari Dewi Rasawulan itu seorang empu, putra dari Empu Supo. Memesan keris sengkelat, looknya 13. Di awalnya sudah ada di era Tuban itu look 11, keris Sabu Inten, hampir mirip, cuman menunjukkan identitas dari orang yang memegang tadi. Di sisi lain, bahan itu juga memiliki energi karena digunakan dan ditempa dibuat menggunakan berbagai unsur. Ada 4 unsur di situ. Ya, kalau 4 unsur ini seimbang atau sinkron, maka muncul yang namanya magis. Kalau orang kita menyebutnya yoni, kalau orang muslim menyebutnya goib. Ada hal gaibnya di dalam besi tersebut ketika 4 unsur ini sinkron. Nah, gaib itu kan hanya bisa dirasakan bagi orang-orang yang peka. Kehadiran kegaiban itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang peka. Begitu pula halnya yoni dari pusaka seperti ini juga hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang peka. Contohnya gini, monggo astanipun Mas Andi, dengan majunya tangan jenengan aja, tangannya. Ya. Kalau jenengan rasakan di ujung jari ini ada denyutan enggak? Ya. Kecil ya, kecil. Tapi kalau begini kencang. Kalau saya lepas kecil. Artinya energi dari 4 unsur yang di tubuh kita sendiri, hasil kalau orang muslim menyebutnya setiap anasir itu memiliki roh. 4 anasir itu punya 4 roh sendiri-sendiri. Mau anasir api, anasir air, anasir udara yang setiap saat masuk keluar masuk kita dengan nafas kita, ataupun anasir yang lain. Semua punya ruh atau energi atau yoni tadi. Dan itu hanya bisa dirasakan. Tapi bisa dimanifestasikan kalau kita memang memahami tata caranya. Kalau orang Jawa untuk memanifestasikan besarnya unsur api yang ada ya dengan contohnya aji kumbolo geni, gembolo geni, atau menguatkan unsur udaranya dengan brojo musti. Kalau di ajaran hikmah ada hijib barki, hijib nasor. Hijib nasor menggunakan udara, hijib barki memunculkan api. Sama di Jawa juga ada seperti itu. Sebenarnya tidak jauh berbeda, cuman kita tidak memahami bagaimana cara menyelaraskan dari keempat elemen ini untuk dipergunakan sesuai keperluan. Jadi kalau misalkan kita ngobatin orang pakai unsur air, mungkin orangnya badannya panas, tidak percaya. Padahal di Tibet juga sama, ada prana di situ. Kita juga di Muslim diajari mengenal yang namanya Sirul Asror. Di sana juga ada yang namanya Kundalini. Kita mengenal namanya Mahabbah. Mana Mahabbah juga energi. Jadi bukan khodam atau jin yang seperti dikatakan banyak orang itu ya Mbah ya? Tidak. Jadi
Kalau pusaka itu Bentuknya energi ya. energi. Kalau Energi dari alam semesta ini, Mbak. alam ya? semesta. Jadi dulu sebelum Majapahit itu ada di era Singasari, empu tua yang namanya masyhur dulunya, namanya Empu Joko Suro. Jadi kerisnya jelek-jelek, tapi penghantar gelombang elektromagnetik yang sangat dahsyat. Jadi kalau orang sekarang mungkin terpaku pada sandiwara radio ya, ketika dulu ada Brahma Kumbara ya kan, film. Nah, mindsetnya terpikir seperti itu, bahwa kita memegang pusaka ini akan memunculkan cahaya, sinar atau apa. Contohnya keris Pangeran Diponegoro yang sekarang di Belanda. Itu bukan kok dia memunculkan ketika dicabut muncul sinar, tidak, bukan seperti itu. Keris di era-era Amangkurat itu memang pamornya berkilauan. Sampai sekarang bisa nanti Gus Din saya ajak ke dekat Candi Prambanan. Di situ masih ada bahannya, namanya Kanjeng Kiai Pamor. Itu batu meteor besar yang Itu meteor ya, Mas? Iya, meteor besar bro. Terus udah dicuili beratus-ratus tahun, dicuili untuk bahan pamornya pusaka. Nah, di era-era Mataram Islam, era Amangkurat, memang kerisnya luar biasa. Kenapa? Ya menggunakan batu itu. Setelah era Amangkurat di stop, tidak boleh lagi diambil atau dikeramatkan, dipagar keliling, dijaga. Tapi bisa kita ziarah ke situ, bisa ke Kanjeng Kiai Pamor. Kalau cuma ingin mengambil energinya bisa. Karena sekarang ini banyak yang menganggap kalau pakai keris itu syirik. Wah, masalahnya seperti itu. Syiriknya di mana ya? Kalau ini sebuah perhiasan atau karena gini, kalau sampean mengatakan syirik, sampean punya ATM. Kira-kira kalau sampean mau jalan terus nggak bawa uang, terus ATM-nya ketinggalan gitu, bingung nggak? Bingung ya. Ya, pasti dompet sampean selalu ada ATM-nya. Berarti syirik ATM itu. Sama kayak keris. Sama kayak HP juga mungkin. Iya, HP itu juga Mana syirik nggak bawa berarti. HP ya Kak, tenang oh ya. Jadi ya memang karena pemahamannya tidak sampai ke sana. Iya. Syirik itu kan rasa di dalam diri, bukan yang Iya, ditampilkan menyekutukan ini terus Allah, dinilai, gitu. bukan. Kesyirikan itu kan di dalam diri. Yang orang lain tidak tahu, tidak akan menyadari kesyirikannya sendiri. Ketika orang itu, contohnya menyebut Tuhan, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan orang yang berketuhanan, itu kan juga syirik khafi Iya. yang tidak disadari. Iya. Jadi kalau hal-hal yang sifatnya energi seperti ini, memang tidak banyak kosakata yang bisa untuk menjelaskan, tetapi ya mungkin sedikit kita bisa menjelaskan mekanismenya dan bisa dipraktekkan. Bisa dipraktekkan nih, Mbak. Bisa. Prakteknya gimana itu, Mbak? Nah, monggo Mas Andi sini, agak maju sedikit. Gak apa-apa ya, santri ini Siap, dengan siap. ajari praktek sedikit Siap, mengolah energi ya. Mas Andi coba tarik nafas, terus menghembuskannya tuh dari dada sini ke mulut agak dibuka. Gitu. Terus diulangi lagi. Satu kali lagi. Perhatikan, badanmu sekarang panas enggak? Ya, muncul hawa panas. Artinya tubuh ini 80% adalah air. Nafas itu udara. Udara dengan air bertemu, maka terjadi reaksi. Munculnya api karena gesekan udara dengan air. Maka timbullah yang namanya api. Paham ya? Nyemangat ya. Kalau nanti Mas Andi misalkan, ini kan panas Bang, untuk menetralisir supaya dingin lagi gimana? Sekarang dirubah cara bernapasannya. Karena gini, giginya dirapatkan,
Nah, narik napasnya lewat sini, keluarkan lewat hidung. Ini namanya pernapasan ular, mendesis. Ulangi 3 kali sama kayak tadi. Nah, gimana? Udah netral? Udah balik normal lagi apa tambah dingin? Dingin. Dingin. Nah, nanti kalau di Padepokan saja kita bicara yang lebih detail ya, karena ini direkam. Cuman saya berikan contoh sedikit. Kalau di Padepokan nanti lebih mendetail dan bagaimana menggunakan energi seperti itu yang dikombinasi dengan mah. Jadi tetap amaliyah itu harus dilakukan. Bisa seperti ini, tapi efeknya kurang mandes, kurang afdol. Kalau kita belajar hikmah ya, anfas, tanafas, anufus itu tetap digunakan. Bagaimana menarik nafas, bagaimana menahan nafas, dan bagaimana nufus atau energi itu muncul. Sudah pernah belajar itu Mas Andi? Ngapunten Mbah, Dereng. Oh ya, saya kenalkan dulu sedikit. Ngapunten nggih Gusti Iya, nggih. Bukan saya lancang, hanya untuk membuktikan bahwa keseimbangan energi itu harus terjaga. Kalau salah kita menerapkan, menyeimbangkan ya, supiyah, alwamah, amarah dan mutmainnah. Ini kalau salah menerapkan, supiyah itu unsurnya air, alwamah hawa unsurnya udara. Kalau salah menerapkan dua ini, bernafasnya salah ya, yang muncul nafsu amarah yang tidak terkontrol. Ini yang bisa dirasakan setiap saat ya, bukan kita ngomongin masalah kehebatan energinya nanti. Itu hanya hadiah. Tapi yang jelas dari 4 nafsu ini membawai 4 anasir dan membawai 4 elemen energi tadi. Kalau salah menerapkannya, menggandengnya, ya tadi supiyah digabung dengan alwamah, unsur air di tubuh kita ya, dengan niat yang menggebu-gebu, alwamah, nafsu yang menggebu-gebu, akhirnya munculnya apa? Amarah. Contohnya pengen tenar, wes piye carane menggebu-gebu, akhirnya hatinya panas. Setelah itu ngamuk ndak karuan, ndak terkontrol, bicara ndak terkontrol, membuat orang tersinggung dan lain sebagainya. Ini contoh kecilnya saja. Karena keseimbangan 4 elemen ini, 4 unsur ini tidak difahami. Bagaimana mengatur nafasnya. Contohnya 4 ini hanya bisa dikontrol oleh satu yang di tengah, yaitu Nur Muhammad, panceri jagat, pancernya diri, pancernya jagat, diri yang sejati ya Nur Muhammad. Tanpa ini 4 ini liar. Jadi kalau cahaya ini yang mengontrol, cahaya wujudnya kesadaran, bukan wujudnya seperti sinar yang kita kenal. Sinar karena memantul ke sana-sana, sinarnya yang kita lihat, tapi cahaya yang kita tidak memahami. Wujudnya adalah kesadaran di dalam diri kita. Coba kita sadar tidak ketika berbicara ini, nafas kita berhenti, pasti gak ada yang nyadari. Semakrifat-makrifatnya orang kadang-kadang lepas dengan ini. Ketika dia berbicara, dia tidak sadar bahwa nafasnya berhenti. Sangat lembut sekali. Makanya kesadaran memang harus selalu terjaga. Amalia, ya itulah yang menuntun kita menuju kesadaran tadi. Bisa dengan wirid, bisa dengan zikir, bisa dengan sholawat, dengan apapun.
Contohnya kalau kita belajar hikmah dulu kan, menarik nafas kemana menyimpan, tetap nariknya kan hu, keluar Allah, hu, Allah. Sama dengan tadi pengolahan energi juga sama seperti itu. Supaya apa? Supaya kesadarannya tetap terjaga. Makanya disebutlah Ismu Adzam itu, diucapkan di dalam batin. Kenapa? Supaya kesadarannya selalu terjaga. Nah ini nanti saya pengen membahas mungkin walaupun nggak malam ini tapi besok-besok tentang kesadaran tadi Mbah. Salah satunya untuk apa namanya membuka jati diri lah, untuk mengetahui jati diri kita, karena siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini kan banyak dari subscriber lover saya ini yang beliau itu kan kemarin melihat jenengan itu kan menancapkan di tanah apa di pohon itu ya, kemarin itu kan bisa keluar api itu Mbah, der kayak gitu kan. Ada juga yang menamakannya itu keris petir Mbah, kayak gitu Mbah. Ya, bukan. Kalau untuk keris petir itu yang mana, saya belum pernah lihat keris petir. Karena keluar apinya itu loh Mbah, banyak yang penasaran itu Mbah. Bukan. Jadi kalau yang selama ini dimainkan di pengobatan-pengobatan atau bisa kita sebut placebo effect, itu sebenarnya keris kejut. Itu replika keris, bukan kerisnya lah ya, itu replika. Ada alat-alat pendukung. Jadi bagaimana disentuh, diarahkan ke titik-titik saraf. Nanti di pondok ya Mas Andi ya, tak ajari bagaimana menterapi, bisa untuk pasien nanti ya. Jadi kalau punya jenengan itu bukan keris petir berarti Mbah ya? Bukan, kalau ini tadi ya seperti yang jelas alami tadi lah ya. Jadi nggak semuanya itu replika kayak gitu, nggak. Nah karena ada juga yang beranggapan bahwa hal semacam itu hanya replika aja kan, seperti itu. Jarang yang mengetahui seperti yang punya jenengan seperti itu loh Mbah. Ya sudah saya jelaskan bagaimana memusatkan energi tadi dan dibantu dengan kesadaran tadi. Nah ini karena banyak yang pengen tahu, itu bisa ditunjukkan tuh Mbah. Bisa. Siap. Bisa, mantap. Kita pengen nanti Mbahnya lihat nanti spesial di. Tapi yang jelas jenengan ini kan bukan untuk membuktikan, bukan juga untuk apa, tapi karena memang di sini yang penting itu adalah edukasinya ya Mbah ya. Ya betul. Pengetahuannya yang jelas edukasinya, bagaimana menjelaskan. Jangan sampai orang punya keris itu dihina-hina kayak gitu. Padahal kita ini kan orang Jawa, itu kan keris ini kan kebudayaan yang sangat luar biasa ya. Jawa loh ya, Nusantara. Nusantara. Jadi sampai ke Malaysia sana ya, di Semenanjung itu juga keris. Kalau mau tahu ada yang lebih tua lagi, ada satu pulau kecil itu namanya Bunut. Itu di ujung Kalbar. Pulau itu nggak boleh dimasuki siapapun, apalagi bawa alat kamera seperti ini, HP nggak boleh. Di situ masih tersimpan kerisnya Gajah Mada yang ditinggal di sana. Masya Allah. Dan saya pernah ke sana. Namanya Pulau Bunut, pulau kecil. Jadi kalau kita mau masuk ke sana, ditinggal dulu semua peralatan elektronik. Kita cuma bawa pakaian ini 2 setel. Diperiksa masuk ke sana sama ketua adatnya. Mantap. Jadi tempat itu memang kalau untuk tadabbur alam wah luar biasa. Asik betul. Saya di sana sempat 21 hari dulu di sana. Mantap. Daerah mana, Mbak? Daerah Kalbar perbatasan dengan Sarawak. Namanya Mantap. Pulau Bunut. Hampir dinikahkan sama anaknya kepala suku dulu ya. Sekarang mantap. Jadi adik angkat saya. Siap. Nah, jadi sudah mau sekolah, kuliah. Sekarang dia jadi anggota DPR Kalbar. Berarti jangan lama ya di Kalimantan itu, Mbak? Kalau Kalimantan kan keliling Gus ya. Jadi saya enggak tinggal di satu tempat. Memang orang tua saya di Banjarmasin. Tapi ketika remaja itu udah saya lepas seperti jenengan sana berguru. Walaupun saya dulunya antrinya santri Kalong di tempat Maulana Sekumpul. Waktu itu saya kolwat, selesai kolwat suluknya suluk lafiah, jalan kaki. Jadi jalan dari rumah itu keluar, izin sama bapak saya, diizini ya udah keluar. 41 hari, 41 kampung, 41 masjid sholatnya. Terakhir ke-41-nya di masjidnya Maulana Sekumpul. Siap.
cuman diomongin sama beliau, oh, ini Quran buruk. Bingung orang Quran buruk. Iya, ini orang ini Quran buruk. Ini kalau dilangkai kualat dibaca nggak bisa, hurufnya nggak kelihatan. Jadi ya kalau kita bercerita hal-hal yang sifatnya seperti itu, banyak fenomena-fenomena yang tidak masuk akal yang saya alami. Bukan hanya jenengan, saya juga banyak mengalami hal-hal yang di luar logika orang-orang sekarang. Perlahan-lahan saya menganalisa sehingga bisa tersusun kalimat-kalimat yang membuat orang bisa menerima. Contohnya bertemu orang yang sudah lama meninggal dunia, kok bisa ketemu, ngobrol, makan bareng, kan nggak masuk logika. Seperti kemarin masuk ke Kalimantan yang memang waktu itu disuruh sama Ki Pranalewu ya untuk sampean kenal sama Ki Pranalewu itu ya? Ya alhamdulillah kenal. Oh iya, pernah ada videonya ya, saya lihat ya. Ya, yang berhentikan air terjun itu. Oh, yang berhentikan air terjun itu. Ya. Oh, itu sama jenengan oh ya. Ya. Terus kemarin observasi ada satu kota gaib yang menghebohkan Indonesia. Namanya Kota Saranjana. Saya masuk ke sana observasi. Ya sulit memang dijelaskan dengan bahasa logika. Setelah saya pahami, oh ternyata memang itu ada tabir sendiri yang dibuat oleh seseorang sepuh pada masa itu, di era-era tempat itu mau diambil alih oleh penjajah. Company zaman dulu ingin mengambil emas, memang tempat itu mengandung emas, ditutup. Dan ternyata yang digunakan juga 4 unsur ini tadi. Iya. Jadi manusia ini sebenarnya makhluk yang penuh misteri. Iya. Tidak bisa diungkap seumur hidupnya pun belum tentu selesai mengungkap. Iya. Aku adalah rahasia hambaku, hambaku adalah rahasiaku. Al insanu siri wa anna siruhu. Okay. Dan memang kalau menurut saya pribadi Mbak, memang berdoa itu ada 3 cara. Ada yang pertama menggunakan ucapan, yang ketiga itu menggunakan tindakan, dan yang ketiga itu menggunakan barang. Jadi ada juga yang berdoa itu dengan menggunakan mulutnya, berdoa kepada Allah, contoh dengan membaca asma-asma Allah gitu. Ada yang dengan menggunakan perbuatan, contoh bersedekah, itu juga berdoa untuk kebaikan kita. Dan yang ketiga itu berdoa dengan menggunakan barang. Kayak contoh orang-orang leluhur kita dulu itu kan nggak begitu fasih dalam berbahasa Arab gitu kan. Yeah. Akhirnya menggunakan kembang, 3 kembang, kembang kantil, kembang mawar, kembang kenongo, seperti itu. Ya hidup itu mewarna-warna, kena gini, yang penting hatinya kantil kepada Allah. Termasuk saya anggap itu keris itu ya doa dengan menggunakan barang kadang, karena setiap keris itu pembuatnya pun juga dengan riadoh, dengan doa yang luar biasa. Sebenarnya keris itu lambang kemakrifatan. Jadi bukan khodam, bukan jin yang kayak anggapan orang itu, bukan. Kalaupun itu doanya, bukan kerisnya, doanya. Selain memang cara membuatnya itu dengan riadoh, barangnya juga medianya itu istimewa, dan juga energinya itu tadi karena membuatnya dengan penuh dengan manjada wajada tadi, dengan kesungguhan, akhirnya energinya itu bisa menyatu dengan alam lah, bisa mengendalikan alam, bisa dikatakan seperti itu. Betul. Jadi kalau itu kan sinkronisasi ya, bahasa modernnya sinkronisasi. Bagaimana cara kita mensinkronkan diri kita terhadap pusaka yang kita pegang sehingga muncul seperti tadi satu yang dianggap energi, atau mungkin dengan bahasa di agama menyebutnya ada karomahnya. Ya sebenarnya yang berkaromah ya orangnya, bendanya enggak. Yang memiliki karomah, yang mendapatkan karomah itu orangnya, bendanya tidak. Cuma karena dia bisa mengolah sehingga benda itu bisa menghantarkan, memanifestasikan karomah tadi. Jadi ya kalau kita bicara tentang jin, oke, ini banyak perdebatan di sini kalau kita mengucapkan dengan kata jin. Akar kata jin itu kan dari bahasa Hebron, bahasa Hebrew, al-jinni, yang artinya tersembunyi. Bisa di mana-mana, tersembunyi di dalam benak kita,
tersembunyi di dalam aliran darah kita ataupun tersembunyi di dalam aliran nafas kita. Kenapa ada ruqyah mengeluarkan jin-jin, artinya mengeluarkan yang tersembunyi di dalam diri-diri insan tadi. Terus kalau bilang jin itu dobol, jin itu tidak ada, apakah bisa menangkap jin dengan botol seperti sahabat kita Bang Haji Ridwan? Bisa jin dengan botol? Ya bisa lah. Yang namanya tersembunyi, al jinni tersembunyi di udara, ditarik masuk ke dalam botol, ditutup. Ada jinnya? Ada. Paham maksudnya ya? Paham. Nah, Siap. ya banyak orang yang tidak memahami itu. Dianggapnya jin itu seperti kita, bisa dilihat dengan mata, bisa di kamera. Yang namanya tersembunyi. Oke, siap. Nggih. Ini kayaknya penonton kita ini pengennya lihat atraksi, Bah. Monggo. Saya persilakan sama mbahnya aja, beliau mau atraksi kayak gimana untuk menghibur saudara-saudara kita dan juga untuk menambah edukasi. Terserah beliau mau Yang mana lah. Yang kita sampaikan tersampaikan dan Nah, dipahami oleh seluruh yang melihat tayangan dari channel jenengan. Siap. Ya mungkin ini sedikit membuka wawasan bagi yang belum memahami dan juga mungkin membuat orang lebih sadar bahwa pengetahuannya masih ada lagi yang lebih. Di atas saya juga masih ada yang lebih, Pak. Ada profesor, ada dokter. Betul. Jadi sebatas kemampuan saya, pemahaman saya seperti ini, ya saya sampaikan semampu saya. Mantap. Mudah-mudahan bisa diterima, dipahami oleh masyarakat, terutama oleh adik-adik kita yang memang tidak menggeluti dunia itu, tetapi terbawa oleh ya nuansa yang di keterbukaan informasi saat ini. Terus tahu-tahu anggap itu sulap, itu dobol, itu acting. Tidak semuanya seperti itu. Ada juga yang dibungkus dengan hal seperti itu, tapi ada hikmah di dalam itu. Orang tidak memahami itu. Siap. Dan nggak semuanya itu replika, nggak semuanya itu. Jadi jangan menghina warisan dari leluhur kita lah. Bangsa yang besar itu bangsa yang bisa menghargai jasa-jasa leluhurnya. Siap. Kita boleh beragama, kita boleh berideologi, tapi tolong jangan pernah meninggalkan sejarah bangsamu sendiri. Siap. Ketika kita terputus tali sejarah dengan leluhur kita, terutama leluhur pribadi kita ya, bapak, kakek, ya kan, buyut, terus 18 turunan ini gali. Jangan kita hanya bangga, wah saya ini leluhur saya dari keraton, Tumenggung ini orangnya hebat begini. Lah kamu bisa apa? Apa yang sudah kamu karyakan di sini? Benar. Tidak ada orang kerjanya di nongkrong, di perapatan, ya kan? Mabuk, ngombe, tidak seperti itu. Siap. Ya kan? Ada yang seperti itu kerjanya nipu, macak jadi dukun, ngapusi, ya tidak boleh seperti itu. Mantap. Yang merusak begini ini kan banyak, karena apa? Berpakaian budaya, bungkusnya, tapi di dalamnya melekoto. Artinya memanipulasi kesadaran orang. Contohnya memberikan harapan palsu. Dalam sekian hari kamu akan mendapatkan sekian miliar jika kamu siapkan sekian. Nah ini nanti perlu dibahas secara khusus, Mbah, ini, Mbah. Ini khusus nanti. Banyak modus-modusnya. Saya sangat. Ini lagi rame ini, Mbah. Dan itu ada tempat-tempat seperti itu yang harus kita datangi di sini. Ayo, Mbah. Ya harus kita. Aku gemes lek ngono iki, Mbah. Basmi. Iku loh. Harus kita datangi itu. Jadi orang itu sebelum kejadian ini yang di Banjarnegara, di Jawa Timur sudah ada. Dan saya tahu oknumnya. Datangi, Mbah, iki, Mbah. Bagaimana Kapan berarti besok malam, Mbah? Dia bulat akhirnya
orangnya ditendang jebur ke laut hilang. Besok berarti duwe ilmu. Sekarang gini Gusti, kalau Gusti pernah ke pantai Ngeliep, itu ada namanya Gunung Kombang. Di Gunung Kombang itu tempat panglerman, tempat meditasi, tapi dijadikan sarana untuk mencari pesugihan atau nyupang oleh Parane, Bah. oknum. Gak tahan aku wih. Nah terus ketika sudah berkali-kali dimintai uang terus nambah, terakhir udah 1 M. Akhirnya apa? Bikin surat perjanjian begini-begini sampai hartanya semua diambil. Mobil, rumah semua dibalik atas nama si dukun. Orangnya Bangsat itu. ditendang masuk ke laut, mati dalam laut, hilang, terbawa arus. Sampai sekarang tidak ketemu. Kurang Saya ajar. tahu oknumnya ini. Paran, Bah. Cuma kan sudah terjadinya berapa tahun yang lalu. Dukune lho, Bah, parane ajar ayo. Nanti kita ajar. Oh, siap. Kita ajar. Nggih, monggo, Bah. Monggo. Saya tak kita mau ini, Bu. Kita mau lihat mbahnya yang beliau ini pengen memberitahu kalau bukan hanya sekedar replika saja. Aduh. Asik di alam begini. Nggih, siap. Pripun, Mbah? Mana mbahnya tadi? Ya. Ya ngilang. Baik so ngilang loh. Masya Allah. Allahu Akbar. Pripun iki, Mbah? Aku kok merinding, Mbah. Merinding kenapa? Lah, Mbah. Apa aku ki anu mbek sampean iki wedi? Sampai ndak jaketan jadi. Oh iya, Ding. Merinding itu. Loh, suara apa niku, Mbah? Oh, apa kutami jenengan, Mbah? Udah masuk baung. Ngoten ya, Mbah? Gitu. Lho kuwi. Mbah, Wah, iki rek baung apa knalpot truk iki suarane iki. koyoke kutami jenengan niku, Mbah. Coba ya, ini pohon ini kira-kira bisa enggak ya? Kalau dulu orang ada yang namanya Aji Gembolo Geni. Jadi bisa dialirkan melalui pusaka, bisa juga langsung dipukulkan ke pohon pisang, layu. Aji Gembolo Geni bisa juga untuk mukul orang kalau zaman dulu. Aku coba gebuk, Mbah. Orang. Tak coba dulu ke pohon pisang ini, mudah-mudahan bisa ya. Iki ngomong pohone pisang. Wah, bae ngetokne cah. Paling ya alum, Piyuh. leles. Allahu Akbar. Astagfirullah. Allahu Akbar. Wet pisange kobong cah. Wet pisange iki, wet pisange astagfirullahaladzim. Piyuh. Astagfirullahaladzim. Wet pisange langsung gosong, Mbah, langsung mateng. Kuwi nek pisange ora, Mbah. Lah nek pisange langsung mateng kuwi. Mateng kena tinggi sahur. Urip, Mbah. Urip. Sak kon dhuwur-dhuwur. Tak aku kon dhuwur, Mbah. Percaya Astagfirullahaladzim. unsur banyu digandeng unsur angin. Mas Andi, iki jan asli keris petir lah iki. Mantap iki, dudu dadine replika iki. Banyu karo angin dadine siji, dadine hidrogen. Oh. Bagek ngesore mangga iso murup ini, Mbah. Lah piye kuwi anak lemah. Iki iso panggah murup, Mbah. Astagfirullah. Padahal mung dincep ning ngene tok lho, Mbah. Lah iki lek ning wong ora langsung mateng, Mbah. Ora lek wong iki kan duwe tolak ya.
Kalau manusia kan sama-sama punya energi. Paling yo gosong, mutah getih, benturan. Kalau sama-sama ke manusia. Kalau di apa? Pohon atau apa ya, mungkin manifestasinya bisa seperti ini. Bisa kalau ini udah terlalu over, terlalu berlebihan. Kalau yang biasanya itu dikeplak gitu, tunggu 3 hari alum, mati pohon pisangnya. Mantep iki, Mbah. Iki kena tinggu. Mantep almarhum Pak Dalang. Oh iya. Oh Pak Dalang niku sampun inilah itu. Ini kan tanggine Mas Joko Arek. Tanggane Kang Joko Arek. Nggih, ngandhape Mas Joko Arek Karang Pandan. Tapi Joko Arek saniki sampun alim kok, Mbah. Alhamdulillah. Iya niki saniki. Wis meneng nganter saiki. Terus ora patek brangasan ya. Tapi boleh karo wedokan aku gak ero lek kuwi. Kayane nate kepanggih kula iki. Riyen teng Jakarta nggih mboten ngoten. Oh. Benten kali opa. Nek opa niku Casanova. Alah. Ancen karo wong wedok iki kaya roh kuda ngoten niku. Nggih, opa niku Astagfirullahaladzim. Pantesan opa Jan, Masya Allah. Tapi saiki bocah meneng kok kata saya. Nggih. Napa niku sing anu? Kayak sing mlaku sut ngono. Niku apa niku wau? Hawane. Hawa panase niku. Masya Allah, Allah Akbar. Iki opa perlu ngerti iki lek. Berarti nggih mengke tulung sampean kandhani lah. Ampun ngantos dadi Casanovanya wanita ini malah bahaya. Rusak. Bahaya iku. Karena muga-mugaan nggih asal jodoh teng pondok. Alhamdulillah. Di wonten rondo-rondo niku mriko. Wonten kata sing dugi wis golekne bojo. Nggih. Muga-muga Mas Opa mawon. Kayak pun ngeten iki berarti pun mati ya, Mbah. Enten racune mboten iki, Mbah? Lek racune mboten wonten. Ndak ono ya, Mbah. Tapi iso sampe gosong ngareng kaya cara wong ngono wis jan lutung kasarung. Wis wireng kabeh gosong, Mbah. Kayak aku ngomong gendine iso tekan dhuwur kono, Mbah. Masyaallah. Piye le sampean delok ini le? Bisa niki ya sampean nyawang ini iki. Jan seru ya. Baik, jan gak gemen-gemen kok. Ini nuruti panunan jenengan Gustin. Mboten disuwun mboten damel ngenten. Berarti sampean lek gak aku sing njaluk nih ya gak pernah gelem ya, Mbah. Mboten. Nggih cukup ngertos ngoten mawon. Masya Allah. Emang ngeten-ngeten iki mboten nangsal mboten oleh diduduh-duduhne, masih ana wong nantang gak oleh ya, Mbah ya. Nggih mboten pareng. Ngeten iki namung dienggo wong sing sak frekuensi ngono, Mbah. Nggih ya untuk proses ajar mengajar. Ya kalau yang belajar itu tidak ditunjukkan kan tidak paham nantinya. Kalau ditunjukkan kan oh bukti ini ya dia semangat. Akhirnya lebih tekun belajarnya. Nggih. Nggih, lek ngeten iki kan wau napa proses ngeten iki Mbah namine, Mbah? Ya tadi penyatuan dari 4 unsur itu terus yang mana yang lebih dominan. Nah, kalau dominannya udara dengan air terus ditekan dengan cahaya yang kuat tadi, kesadaran yang luar biasa difokuskan. Sakit ngeten iki pantesan anak ya, buah sampean. Air dengan udara ketika dia bertemu menjadi hidrogen. Hidrogen itu ketika ditekan dia meledak. Siap. Sama Supiah Aluama ketika berbarengan ditekan terus munculnya amarah. Amarah yang dominan ya sama seperti ini unsur api. Siap. Wah, pantesan si Joko Arek sekti. Anu ngono kuwi to carane, Mbah. Oh, nggih. Nggih. Nggih ngapunten, Nek. Masalah sekti niku Sekti. sebenarnya anggapan orang, tidak ada yang sekti. Orang Nggih. Jawa itu Kosong ya. ora kena dipameri. Ora kena dipameri. Jadi bahaya sama orang Jawa itu. Nggih. Kenapa? Di depan loh, belangkonnya tuh gini, rapi, bendol mburi belakang, ngincim. Oh, tenan. Hati-hati leno pangendamu, tak towok bliring lanang.
rondo bojomu. Tak tua. Tak towok bliring lanang, tombak Iya. bliring lanang. Opal niku, Pak. Ya itu sebuah cangkriman dari Sawung Galing dulu. Siap. Nggih, siap. Nggih. Tapi lek sumane niku kan mau kan apa nggih penyatuan nggih. Nggih. Tapi lek teng asma teng kula niku biasane nggih anu. Napa namine nggih? Nggih bakar setan lho, Mbah. Oh, Nggih bakar setan lek pemane. Lek kula niku ngeten iki, pemane amit nggih. Amit nggih, Mbah, kula tak mriko niku. Jadi di sana itu kalau menurut saya ada penunggunya, Dek. Di sana itu, Mbah. Nggih. Nah, di sini itu kalau menurut saya ada penunggunya. Jadi untuk salah satunya dengan menggunakan hijib, Mbah. Nggih. Hijib digabungkan dengan sholawat itu bisa juga untuk menghancurkan atau untuk membakar lah bahasa jin itu. Nggih. Terus biasanya ketika ada sesuatu hal yang tidak baik atau dari golongan bangsa jin itu, untuk membakarnya bisa juga dengan doa. Oh, nggih. Doa yang kita lakukan dengan cara kita riyadhoi atau kita amalkan. Ngoten niku wau. Amit nggih, Mbah nggih. Nggih. Kula nyuwun izin kalian jenengan niki. Mungkin. Terus salah satunya untuk menghancurkan atau untuk membakar jin itu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Badanas bartatas bardianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kuli nafsin da'ikotun maut badanas bartatas bardianas nurul salamanu malikul jinni wal insi wa syaitani kuli nafsin Allahu Akbar. Demi tebong, Mbah. Niki hijib barki. Injih, Mbah. Sampai nak ngertos, Mbah. Lu nanti belajar ya. Mantap, Mbah. Masya Allah. Inggih. Demi teh ben minggat, Mbah. Terus lek ngoten niku pripun menteri jenengan, Mbah? Jadi ada yang bisa dengan pusaka, ada juga dengan doa, nggih. Sebenarnya ya sama saja. Doa Sama, itu ya? penghantarnya. Doa itu pengantarnya. Iya. Jadi yang jelas bagaimana menyalurkan penyatuan hawa, pertemuan dua energi tadi, energi udara dan energi air ditekan terus keluarnya api tadi. Iya, siap. Tadi meraktekin ya Mas Andi ya, bagaimana kalau muncul hidrogen di dalam tubuh kita kan panas jadi. Panas, Mbak. Ya. Jadi bernapas itu juga bisa membahayakan diri sendiri kalau tidak tahu konsep bernapasnya. Pantes lah wong nesu kayak gini. Ngono ya, Mbah ya. Knalpot ya. Sana kamu, sana. Kalau orang marah itu nggak kontrol dengan nafasnya karena nggak sadar. Oh, iya. Kalau sadar pasti dia nggak marah. Nggih, Capek lu marah. biasanya wong marah kan ngono kan, Mbah. Capek loh Gus marah-marah itu, Oh, buang-buang energi. iya benar. Coba gini aja, Indonesia ataupun ya skup kecil aja lah, sulut aja emosinya orang satu kabupaten, Heeh. pasti panas semua suasananya, hawannya nggak enak dari hawa kemarahan atau emosinya orang banyak itu. Iya. Siap. Ya hanya orang-orang spiritual yang memahami hal seperti ini. Kalau tukang sulap mana paham? Oh, iya. Ya, dia menyulut emosinya orang banyak kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Wis tidak apa-apa ya, Mbah. Yang penting sing sabar. Ya, Semakin sabar semakin ya yang orang-orang tua itu kasihan. Orang tua itu kan ngelerem ya, sabarkan. Ya sudahlah, orang mau berbuat apa saja yang penting
tidak mengganggu siapapun, tidak merugikan siapapun. Tapi kalau dibilang seperti itu, mengatakan pembodohan publik, lah yang dibodohi siapa? Siap. Lah sulap itu kan juga pembodohan publik, barang tidak ada ininya kok. Terus biar nih, Mbah. Lah di TV itu berarti kan dibodohi publik dengan permainan-permainan. Biar nih. Gimik-gimik. Kalau saya itu saya penting orang senang gitu aja wis, enggak apa-apa. Nggih, matur suwun lek ngoten, Mbah. Kula tak izin. Kapan jenengan itu berarti sukanya itu ndek sungai-sungai, ndek hutan-hutan gitu ya, Mbah ya? Iya, saya suka di sungai, hutan, gunung. Mantap. Siap. Saya di gunung-gunung itu ketemu yang candi-candi. Kalau besok saya nyusul jenengan itu sebelum ke pondok itu dek mana jenengan itu, Mbah? Di sungai dekat sini ada petilasan. Oh, siap. Pamujan atau Patirtan pinggir kali, kalau dulu orang nyebutnya jeding. Oh, siap. Nah, tempat ngelarung abu jenazahnya orang zaman dulu di banturan sungai, ada di situ. Kalau orang sekarang nyebutnya ya punden, ada di situ, tapi belum muncul, masih di dalam tanah. Itu nanti panjenengan bisa memberikan banyak pengetahuan di sana ya, Mbah ya? Insya Allah kalau nanti memang batu itu memorinya terbuka, kita bisa sinkronkan frekuensi, otomatis ya muncul semua ini bisa disampaikan. Siap. Nggih, matur suwun nek ngoten, Mbah, atas wejangannya. Alhamdulillah. Semoga nanti bisa banyak ilmu yang bisa kita dapatkan, dan saya pengen ada banyak pembelajaran yang bisa jenengan berikan untuk saya dan juga untuk semua anak-anak saya dimanapun berada lah, terutama. Nggih, matur suwun, saya tak jalan dulu, Mbah ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, matur suwun untuk semua saudaraku dimanapun berada. Saya pegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama, dan cinta kepada negara. Terus ikuti nanti sama mbahnya, kita datangin dukun-dukun, dan juga ada keilmuan-ilmuan yang luar biasa yang beliau bisa tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.